Jadi ini kultur, idealnya kultur, tapi kan ini sulit, kemudian perlu sarana prasarana khusus, SDM-nya juga khusus, jadi memang nggak rutin dikerjakan. Yang dikerjakan biasanya kita main di molekuler, antigen, atau antibody. Nah, kalau untuk milihnya apa, itu tergantung dari timingnya. Jadi kalau waktu apa simptom, kelihatan nggak pointer nih. Nah, kelihatan ya anunya ya pointernya. Jadi kalau masih di awal-awal ya kita pakainya ini PCR atau antigen. Kalau mungkin sudah minggu kedua ini baru antigen antibody muncul. Tuh. Nah, ini yang molekuler. Jadi saat ini masih gold standard untuk diagnosis, metodenya bisa kuantitatif real time PCR, reverse transcriptase PCR, real time juga ya. Kemudian yang baru-baru ada EE-PCR, insulated isothermal, jadi bedanya dia nggak pakai perbedaan suhu, satu suhu aja untuk reaksi amplifikasi. Kemudian ada LAMP, ada NEAR, ada CRISPR-Cas ya, jadi macam-macam. Intinya sama yang dideteksi RNA-nya. RNA-nya segmen tertentu, bisa E, N, RDRP, ORF, MS, dan lain-lain. Dan sifatnya ini yang perlu diperhatikan, PCR itu masih sampai sekarang untuk COVID itu kualitatif. Jadi cuma positif, negatif, terdeteksi atau tidak terdeteksi. Nah, untuk diagnosis itu sebetulnya dari WHO optimalnya ya minimal dua target gitu. Tapi WHO juga kasih catatan kalau di area yang transmisinya itu luas, jadi boleh pakai hanya satu target gen yang spesifik, yang positif itu sudah cukup. Jadi nggak harus dua, sudah diberi kelonggaran. Nah, kalau city value itu apa ya? Kalau city value ini kayaknya udah tahu nih, ya intinya dia berapa banyak dia perlu di berapa siklus perlu diperbanyak atau diamplifikasi untuk mencapai threshold atau ambang. Dan ini akan berbanding terbalik dengan jumlah RNA pada sampel. Ingat ya, jumlah RNA pada sampel. Jadi belum tentu RNA pada sampel itu nanti sebanding dengan jumlah yang di dalam tubuh atau misalnya berat ringan penyakit itu juga nggak bisa. Nah, city value kalau di bawah cut off itu interpretasinya terdeteksi atau positif. Kalau kita perlu tahu bahwa efektivitas reagen untuk amplifikasi itu beda-beda. Jadi beda alat, beda cut off, beda juga hasil city value. Jadi kita nggak bisa bandingkan. Nah, selain itu, beda alat itu juga beda macam dan jumlah target gen. Mungkin alat A gitu deteksinya dia pakai main di gen N sama E. Ada yang pakai di ORF 1A sama S, ada yang pakai di N mungkin. Nah, jadi beda-beda. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang pakai 3 target. Nah, kemudian beda alat juga bisa beda batas deteksi minimal. Tuh, dinyatakan sebetulnya dalam NDU, NATS Detectable Units per mililiter. Nah, hasil akhirnya makanya antar alat itu sangat bisa terjadi beda hasil karena sensitivitasnya juga beda-beda tergantung tadi ya batas deteksi minimalnya, kemudian macam jumlah targetnya. Di sini ada di websitenya FDA itu sebetulnya ada dari alat-alat ini itu dia LOD-nya berapa itu ada dicantumkan. Dan kalau kita lihat variasinya itu bisa dari 180 sampai 600.000, bedanya jauh ya. Jadi kalau dia semakin rendah ya semakin sensitif. Kalau yang tinggi-tinggi ya mungkin dia kurang sensitif itu. Jadi kita juga harus hati-hati, nggak bisa menyamakan alat A dengan B misalnya. Nah, untuk pemeriksaan molekuler itu sebetulnya ya paling bagus ya pakai sampel saluran napas bawah ya, sputum, bal, tapi kan dia sulit, kemudian aerosol gitu ya. Jadi maka rekomendasinya sekarang pakai swab nasofaring aja, itu sudah diterima luas di mana-mana, pakai swab nasofaring dan dapat disertai orofaring untuk lebih meningkatkan sensitivitas. Nah, bagaimana dengan nasal, saliva, atau fekal? Coba kita lihat kalau nasal itu dari WHO ya dia bilang penelitiannya memang beragam, ada yang hasilnya bagus, ada yang enggak gitu ya. Nah, jadi dari WHO masih patokan ya perlu validasi lebih lanjut gitu.
Kemudian untuk saliva juga ini terakhir juga WHO masih belum merekomendasi gitu ya untuk rutin diagnosis. Kalau feses boleh digunakan mungkin minggu kedua dari setelah onset gejala, terutama kalau memang kok di PCR hasilnya negatif gitu ya, ya mungkin salah satu sebagai alternatif bisa pakai dari sampel feses gitu. Tapi ini memang tidak semua laboratorium mengerjakan juga gitu. Nah, molekuler tidak bisa membedakan RNA dari virus hidup atau utuh atau dari mati ya, itu tadi sudah tahu. Jadi bukan penentu infeksius atau tidak, kemudian juga bukan penentu kesembuhan kecuali kasus berat. Nih. Kemudian untuk antigen, swabnya sampelnya swab nasofaring, metodenya ICT, ada via pakai fluoresen, tapi ini kayaknya di Indonesia saya kira belum masuk, di luar yang ada. Dan sifatnya kualitatif juga, post atau neck. Ini ya, mungkin sudah tahu semua, sudah banyak, mungkin banyak yang malah periksa sendiri di rumah gitu ya, nyetok di rumah. Nah, bagaimana dengan performanya kalau pakai nasal gitu ya? Kan sudah mulai banyak nih yang awam juga melakukan sendiri. Nah, ini ada penelitian dari 39 ya itu ya yang positif dengan PCR itu kalau dibandingkan dengan yang nasofaring sama nasal itu ternyata ada 2 pasien yang terdeteksi kalau pakai nasofaring, tapi kalau dengan nasal dia nggak terdeteksi. Nah, kalau kesesuaian hasil positifnya bisa memang 90%, negatif, kesesuaian hasil negatif 99,2%. Sensitivitasnya nih antara nasofaring masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nasal ya 79 sama 74. Nah, kemudian kalau saliva bagaimana? Kalau saliva ini kalau di penelitian ini hasilnya bagus, malah dia lebih sensitif dibanding nasofaring. Tapi ini untuk diagnosis di kasus yang asimptomatik sama yang ringan aja. Kalau di hasil ini salivanya malah sensitivitasnya paling tinggi dibanding dengan nasofaring atau nasal. Nah, penelitian lain gimana? Beda lagi gitu. Jadi kok masih kayaknya belum konsisten ya. Kalau yang ini itu kita lihat di sini false negatifnya, kalau yang nasofaring itu dari ini sekitar berapa ini? 500 lebih nih ya. False negatifnya 56. Kalau nasal lebih tinggi, false negatifnya lebih banyak, saliva lebih tinggi lagi. Jadi kayaknya ini kok kontradiktif dengan yang sebelumnya gitu. Kalau kita lihat di sini grafiknya, maka sensitivitas di sini malah yang saliva lebih paling rendah ya. Nasal masih lebih bagus dibandingkan saliva kalau yang di penelitian ini. Nah, jadi antara hasil satu dan yang lain itu kadang-kadang masih nggak konsisten gitu. Jadi oleh karena itu makanya mungkin WHO juga masih belum merekomendasikan untuk penggunaan saliva. Nah, kalau antigen dia kan spesifikasinya tinggi ya, kita sudah tahu. Jadi bagus untuk diagnosis. Nah, tapi tadi catatannya sensitivitasnya itu variasi. Dia terutama baik pada sampel dengan viral load yang tinggi itu terutama pada 5 sampai 7 hari pertama gejala. Nah, oleh karena itu kalau antigen mau pakai, kita juga harus memperhatikan sensitivitas dan spesifisitas jenis antigennya. Harapannya kalau dari WHO minimum 80% sensitivitasnya, spesifisitasnya minimum 97%. Nah, tapi ada catatannya untuk penentuan sensitivitas itu dinilai biasanya dibandingkan dengan PCR yang hasilnya CT tertentu saja, yang di bawah 28 atau 30. Ini terutama mungkin untuk yang cut off-nya 40-an. Kenapa? Ya karena memang virus itu lebih banyak bisa nanti terdeteksi dengan antigen kalau jumlahnya memang sedang banyak-banyaknya gitu. Ini contoh ya, ada salah satu hasil uji rapid antigen. Ini kalau kita lihat ini ya hasil ujinya, kalau dia diuji dibandingkan dengan sampel yang positif PCR-nya di CT kurang dari sama dengan 25, sensitivitasnya bagus, 100%. Dari 30 semuanya juga positif.
Tapi kalau kita ngujinya pakai sampel yang CT-nya di atas 25, langsung drop. Sensitivitasnya hanya tinggal ini 16%, jauh banget ya. Jadi makanya kalau overall itu sensitivitasnya cuma 58%. Nah, makanya kita tahu sensitivitasnya itu bagus di sini, di CT yang kurang dari 25 itu. Oleh karena itu makanya rekomendasi penggunaannya juga kan hanya untuk yang terutama bergejala 7 hari pertama, karena waktu itu harapannya itu virusnya lagi banyak-banyaknya gitu. Kalau di luar itu mungkin juga sudah jelek gitu ya, sudah nggak memenuhi. Ini contohnya, penelitian ini bilang ya, sensitivitasnya 80%. Sensitivitas 80, spesifisitas 98 pada orang yang bergejala. Tapi kalau dia dipakai untuk screening yang tidak ada gejala, sensitivitas yang 80 itu langsung drop jadi separuhnya, 41% saja. Nah, jadi sekali lagi kalau mau pakai antigen ya gunakan pada tempatnya, yaitu pada yang memang simptomatik. Jangan dipakai pada orang yang nggak ada gejala. Hasilnya jadi nggak bisa ya. Dia karena sensitivitasnya rendah, nggak bisa untuk rule out. Cocoknya untuk rule in, untuk diagnosis, tapi tidak untuk rule out. Gitu. Nah, hasil antigen tidak dapat menyingkirkan diagnosis COVID pada pasien bergejala. Kemudian juga kalau negatif, bukan penentu berakhirnya masa karantina bagi kontak erat, terutama yang asimptomatik. Nah, ini sekarang yang pemeriksaan antibodi. Jadi ini antibodi, kalau kita main antibodi itu terutama ya ini biasanya pada minggu kedua ya. Kalau masih awal-awal ini ya mainnya di antigen atau RNA. Jadi kalau minggu 2 baru antibodi itu muncul. Umumnya IgM dulu, kemudian diikuti IgG. Nah, tapi kita bisa lihat ya, ternyata respon pembentukan IgG itu juga nanti bisa beda-beda loh. Ada yang ternyata tinggi, ada yang enggak terlalu ya. Ada juga malah yang antibodinya mungkin rendah ya sampai di bawah batas deteksi sehingga seolah-olah nggak muncul antibodinya. Itu juga bisa terjadi. Nah, ini sama sih. Jadi yang awal IgM dulu, kemudian ada IgG, ada IgA juga. Nah, nanti di mereka itu IgG itu puncaknya mungkin sekitar berapa ya, 2-3 bulan setelah itu dia mulai menurun. Nah, kemudian di sini yang hitam itu ada NAB, netralisasi antibodi. Jadi antibodi netralisasi itu sebetulnya bisa juga gabungan dari IgA, IgG, dan IgM ya. Jadi nggak harus IgG aja. Tuh. Kegunaannya apa? Kalau antibodi itu sebetulnya awalnya terutama untuk surveillance ya. Kalau mau dipakai diagnosis ya mungkin bisa, tapi dia harus menggunakan serum berpasangan di fase akut dan konvalesen, yaitu selang 2 sampai 4 minggu. Ini mirip kayak kalau kita pakai Widal itu. Jadi kan nggak bisa sebetulnya kalau kita cuman Widal pakai 1 kali kan nggak bisa. Mesti pakai dua kali pengambilan, mungkin selang berapa 5 sampai 7 hari gitu ya. Kalau memang terjadi serokonversi atau ada kenaikan titer, maka itu dikatakan, oh ya, betul ada diagnosis. Tapi kalau cuma 1 kali aja ya nggak bisa kita. Kalau negatif gitu aja ya nggak bisa menyingkirkan. Atau kalau positif, oh ini ya sekarang ya nggak tahu. Siapa tahu memang sudah kenanya sudah kemarin-kemarin. Gitu. Kemudian untuk seleksi donor plasma konvalesen bagi penyintas. Jadi ini nanti gunanya bisa dan untuk menilai respon humoral pasca vaksin. Ya, ada juga tadi yang disebut dengan antibodi netralisasi. Kalau sampelnya darah ya, sudah tahu metodenya macam-macam, mulai dari yang rapid sampai yang lab based. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, mungkin pernah tahu hasil itu ada indeks, ada rasio, ada titer itu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa indeks, rasio, S per CO, cut off itu, S per CO, titer ada 1 per berapa itu bukan kadar, tidak sama dengan kadar atau konsentrasi. Kalau kualitatif itu ya, biasanya itu umumnya dia deteksi terhadap antibodi terhadap N. Kalau yang kuanti itu biasanya antibodi terhadap SRBD. Metodenya
Kalau yang kuali lebih banyak ICT, walaupun nanti ada juga yang pakai ELISA, ECLIA, CMIA, dan sebagainya bisa. Hasilnya kalau yang kuali itu reaktif non reaktif sebetulnya itu gitu ya. Bisa sih ada indeksnya, ada titernya, ada angkanya, tapi nggak ada satuannya dan itu nggak bisa diperbandingkan antar alat. Kalau kuantitatif biasanya ada kadarnya berapa, angkanya, kemudian ada satuannya. U per mili, unit per mili, atau AU per mili, atau BAU per mili. Nah, kalau yang kualitatif biasanya untuk surveillance atau diagnosis. Kalau yang kuanti itu untuk seleksi donor plasma konvalesen atau menilai respon humoral pasca vaksin. Nah, ini respon humoral, saya kira ini sudah kurang lebih tahu lah ya. Jadi kalau begitu nanti dia berikatan dengan S2, dia akan masuk ke host cell, ke sel inangnya, kemudian akan terjadi replikasi, jadi virus itu terus nanti akan dilepaskan lagi, akan ditangkap oleh antigen presenting cell, disajikan kepada sel T helper. Nah, kemudian nanti akan teraktivasi dan ini berinteraksi untuk mengaktifasi sel B. Nah, sel B nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi. Kemudian juga ada sebagian yang untuk jadi sel B memori, itu antibodi. Adanya antibodi netralisasi tadi diharapkan dapat memblok ikatan antara SARS-CoV-2 dengan S2. Jadi kalau nggak ada NAB ya virus tuh masuk aja. Harapannya tapi kalau ada NAB, jadi antibodinya itu berikatan dengan virus, nggak bisa deh dia masuk ke dalam sel host. Nah, kalau bagian dari virus yang bisa berikatan dengan S2 itu namanya ini loh, RBD. Jadi kalau ini kita lihat gambar ya, ini S2 yang bawah, yang atas itu virusnya. Virusnya tadi kan punya spike gitu ya. Nah, spike ini kan yang berikatan dengan S2. Spike ini kalau dibesarkan ini, nah ini spike ada di bagian sini itu namanya RBD. Ini reseptor binding domain ya ini yang nanti sebetulnya dia bisa berikatan dengan S2. Nah, kalau letaknya di genom tadi ingat ya yang ada S itu ada S1, S2, dia di bagian S1. Makanya disebutnya RBD. Atau ada yang nyebutnya SRBD ya, karena RBD itu letaknya di protein S subunit S1. Nah, antibodi terhadap SARS-CoV-2 itu banyak ya, tapi perlu diingat bahwa tidak semua itu punya kemampuan untuk netralisasi virus gitu. Kalau ingat hepatitis B itu kan antibodinya juga banyak ya macamnya. Ada anti HBs, ada anti HBe, ada anti HBc, kan beda ya. Kalau yang dianggap proteksi yang mana? Yang anti HBs. Nah, ini sama, antibodi terhadap COVID itu juga sebetulnya bisa macam-macam. Ada yang antibodi terhadap N, ada yang terhadap S other ini S, tapi mungkin nggak yang khusus RBD. Mungkin di subunit yang lain, atau di regio yang lain, atau keseluruhan. Kalau ini SRBD. Kita lihat, kalau ini ada virus utuh masuk, kalau N, antibodi terhadap N ya nggak bisa masuk, nggak bisa berikatan ya. Nggak bisa berikatan karena kan N letaknya di dalam. Yang bisa berikatan ya yang luar, antibodi terhadap S. S other atau SRBD bisa. Tapi yang bisa menetralisasi itu hanya yang ini tadi, yang SRBD. Nah, oleh karena itu, antibodi terhadap RBD ini yang biasanya merupakan target dari vaksin. Tuh, harapannya dengan vaksin dibentuk antibodi terhadap RBD ini. Gitu. Kita lihat ya kalau antibodi netralisasi pada penyintas itu tadi sudah dijelaskan bahwa nanti tingginya dan lama bertahannya itu bisa berbeda-beda. Ini overall. Kalau pada yang kondisi berat itu biasanya dia lebih tinggi dan lebih tahan lama. Kalau yang ringan dia mungkin tidak terlalu tinggi kemudian juga lebih cepat turun. Nah, kalau yang asimptomatik malah mungkin dia muncul sebentar terus langsung turun gitu ya, atau bahkan ada juga yang nggak muncul atau nggak terdeteksi dengan pemeriksaan antibodinya itu juga ada untuk yang asimptomatik. Nah, ini yang kita mau bahas, jadi pemeriksaan antibodi netralisasi. Jadi ada beberapa pemeriksaan, ada
pertama ada konvensional, yang konvensional virus neutralization test, kemudian ada PRNT, kemudian ada pseudovirus based VNT, PVNT, kemudian ada juga surrogate VNT. Nah, ini sebetulnya gold standarnya ini PRNT atau yang konvensional untuk uji netralisasi virus. Intinya apa? Intinya gini. Jadi kalau virus hidup kita taruh di kita mau perbanyak itu kalau kita taruh di media kultur ditemukan dengan sel ya biasanya pakai sel vero, maka nanti di medianya itu akan terbentuk plak semacam kayak koloni kalau kita di kultur biasa gitu ya. Jadi akan terbentuk plak-plak. Nah, itu berarti ada virusnya hidup, kemudian dia bisa membentuk plak-plak gitu. Nah, kalau misalnya sebelum dimasukkan ke media itu, dia diinkubasi dulu dengan serumnya pasien gitu ya. Nah, kalau serumnya itu ternyata mengandung antibodi, harapannya nanti dia bisa mengikat virus, kemudian bisa terjadi netralisasi. Nah, virus itu nggak bisa tumbuh, nggak bisa masuk ke dalam sel. Otomatis nanti jumlah plak yang terbentuk juga lebih sedikit gitu ya. Nah, oleh karena itu ada istilah PRNT 50. Itu sebetulnya dia mencari berapa sih pengenceran tertinggi dari serum yang masih dapat mereduksi pembentukan plak itu hingga 50% dibanding dengan kontrol yang tadi nggak ada antibodinya sama sekali. Kemudian nanti ada istilah lagi PRNT 90. Kalau PRNT 90 ya titik tertinggi yang masih bisa mereduksi terbentuknya plak sampai 90%, gitu aja. Nah, masalahnya ini susah karena dia pakai virus hidup harus pakai BSL 3, Biosafety Laboratory level 3. Kayak kalau APD itu ada levelnya 1, 2, 3 sama, untuk laboratorium juga sama ya, jadi semakin kita bermain dengan virus hidup, maka safety-nya juga harus lebih diperhatikan. SDM-nya juga harus skill khusus, terus pengerjaannya lama, 2-4 hari. Nah, kemudian akhirnya dicarilah apa ya yang kira-kira untuk lebih memudahkan gitu. Nah, ini ada yang namanya pseudovirus neutralization test. Prinsipnya mirip, hanya gini, karena tadi kan kalau virus COVID itu kan infeksius gitu ya. Nah, jadi pakai virus lain, jadi pakai virus lain yang tidak sepatogen, tidak seinfeksius COVID, tapi dia dirancang untuk memiliki protein spike dari virus COVID gitu ya. Jadi kayak di-engineer gitu. Jadi dibikin dulu, ini gambarnya, bikin dulu pakai VSV, biasanya yang sering pakai virus namanya VSV itu, yang kemudian diberi di luarnya diberi protein spike dari virus COVID. Kemudian nanti juga sekalian disisipi gen luciferase yang nanti kalau masuk itu dia bisa berpendar kalau diberi substrat tertentu. Nah, makanya nanti kita bisa ukur nanti dari itu terbentuk sinarnya yang terbentuk itu kalau dia semakin banyak sinarnya, signalnya, maka berarti ya semakin banyak virus yang bisa masuk ke dalam sel yang bereplikasi. Itu intinya gitu. Tapi kalau nanti diinkubasi dengan antibodi, kemudian antibodi itu bisa menetralisasi, maka nanti jumlah virus yang bisa menginfeksi sel kan lebih sedikit, maka nanti signalnya juga lebih rendah gitu. Nah, semakin rendah signal cahayanya itu berarti kita tahu bahwa antibodinya semakin banyak, intinya gitu. Nah, dia masih membutuhkan BSL level 2 karena tetap pakai virus hidup ya, tapi walaupun nggak sepatogen COVID, dan tetap waktunya masih lama, 2-4 hari. Oleh karena itu, dicari lagi alternatifnya apa ya? Ini ada yang dari Duke University, dia bikin surrogate, jadi semacam pengganti yang prinsipnya itu dia meniru interaksi antara virus dan host melalui interaksi langsung antara protein rekombinan human ACE2 dan protein SRBD SARS-CoV-2. Ya. Kalau ini
ada S2, kemudian ada RBD, itu akan bisa berikatan. Kalau S2 ketemu RBD, kan dia memang match ya, jadi bisa berikatan. Nah, tapi kalau nanti ada antibodi netralisasi, maka dia bisa mengikat RBD sehingga ini tadi nggak bisa nempel ke S2. Jadi, blocking, metodenya blocking ya, gitu ya, kompetitif istilahnya. Nah, kalau ini peralatannya lebih sederhana, dia pakai kayak ELISA gitu bisa, dan dia cepat beberapa jam selesai. Kalau kita lihat ya, jadi kalau yang surrogate itu diteliti, kalau dibandingkan tadi dicari korelasinya dengan yang konvensional atau yang pseudo tadi, PVNT, ternyata bagus ya. Korelasinya cukup bagus, 0,8. Berarti cukup kuat korelasinya. Oleh karena itu, ya bisa. Kalau memang tadi virus itu kultur virus itu susah gitu ya. Jadi surrogate ini SVNT bisa dipakai untuk alternatif uji netralisasi virus ya, karena dia juga lebih gampang. Nah, terus ada lagi namanya pemeriksaan anti SARS-CoV-2 yang kuantitatif atau orang nyebutnya anti RBD gitu, SRBD. Nah, kalau ini sebetulnya dia itu mendeteksi binding antibody yang dapat berikatan dengan antigen RBD. Dan ini belum tentu sama dengan antibodi netralisasi. Jadi beda antara binding antibody dengan antibodi netralisasi. Kalau NAB itu sudah pasti dia bisa berikatan. Tapi kalau binding itu bisa berikatan, tapi iya atau enggak bisa netralisasi kita nggak tahu. Jadi sebetulnya nggak bisa sama persis ya. Kalau metodenya ya biasanya harus pakai yang lab base, yang harus dikerjakan di laboratorium, nggak bisa kalau pakai yang rapid kuantitatif ini bisa pakai ELISA, ECLIA, CMIA, banyak macamnya, dan ada satuannya. Satuannya itu apa? Ada yang pakai U per mili, AU per mili, ada BAU per mili. Nah, sebetulnya apa? Nah, ini yang kita mau bahas. AU per mili ya. AU itu sebetulnya arbitrary unit. Arbitrary itu artinya menentukan sendiri gitu. Kalau BAU binding antibody unit. Jadi A-nya beda ya. Yang satu arbitrary, yang satu binding A-nya itu antibody unit. Coba kita lihat. Apa sih? Jadi kalau arbitrary unit itu karena masih menentukan sendiri, jadi hasil antar alat atau reagen itu belum seragam satuannya. Bisa terjadi beda nilai angka, nilai atau angka kadar pada alat atau reagen yang berbeda. Contohnya gini, kalau kita pakai, saya ngukur jarak dari titik A ke B. Saya ngukur, oh ini berapa? 5 jengkal misalnya. Itu pakai tangannya saya. Kalau orang yang lain ngukur dia pakai, oh dia ketemunya 6 jengkal. Tangannya dia gitu. Nah, apakah tangannya saya sama tangannya yang lain itu sama gitu ya, kan belum tentu gitu. Jadi kita harus lakukan standarisasi untuk menyamakan sebetulnya berapa ukurannya satu jengkal yang betul gitu ya. Nah, oleh karena itu Desember 2020 ini dari NIBSC itu sudah meluncurkan untuk standar internasional WHO pertama kali. Standar yang digunakan ini mengandung 1000 BAU per mili. Nah, jadi satuan berdasarkan standar internasional WHO itu pakainya ini BAU per mili. Ini untuk menyetarakan kalau tadi alat yang berbeda-beda, kalau bisa ya semua dicari patokannya ini setara dengan berapa BAU per mili. Coba kita lihat contohnya aja gampangnya ini. Ini contoh alat A. Alat A dia punya satuannya itu aslinya dia U per mili, unit per mili gitu. Dia uji, dia pakai larutan standar yang sudah disediakan dari WHO itu, kemudian dicari korelasinya bagus, linearnya bagus. Nah, ternyata ketemu faktor konversinya itu ya, 1 unit per milinya alat A itu sama dengan 0,97 BAU per mili. Jadi, kalau misalnya kita ketemu angka X gitu ya di alat
alat ini, di alat A, maka kita bisa tahu, oh kalau dijadikan BAU per mili ya tinggal X tadi dikalikan 0,972. Tuh. Nah, kalau alat B, contoh lain lagi. Alat B ini ternyata setelah dia melakukan standarisasi, satuan aslinya dia AU per mili, tapi ternyata 1 AU per milinya dia itu setaranya dengan 0,142 BAU per mili. Jauh ya jadinya. Nah, kan beda-beda nih. Implementasinya gimana? Jadi misalnya kalau tadi alat A, itu ketemu nih hasil reaktif jumlahnya sekian, 106. Nah, di sini dia kebetulan ditulis 1 U per milinya alat ini itu sebetulnya setara dengan 0,972 BAU per mili. Jadi 106,1 U per mili di alat A itu sebetulnya setara dengan 103,1 BAU per mili. Lah kalau yang alat B tadi, ini dia ada pemeriksaan, wow hasilnya tinggi sekali ya, 765. Kelihatannya jauh banget bedanya. Tapi apakah benar? Nah, di sini nggak ditulis keterangannya. Ini kebetulan saya pernah dikonsuli oleh sejawat, terus dia tanya, tinggi banget ya antibodi saya. Nah, terus tak suruh tanya nih, alatnya pakai apa ngetesnya? Terus faktor konversinya ke BAU per mili berapa? Ternyata dia pakai alat B itu tadi yang 1 AU per milinya di alat B itu setara dengan 0,142 BAU per mili. Jadi sebetulnya angka 765 AU per mili itu kalau dijadikan BAU per mili itu sebetulnya 108,6. Jadi nah kalau gini kita baru bisa membandingkan ya, yang ini 103, yang ini 108. Oh ya enggak terlalu beda jauh lah gitu. Tapi kalau kita tadi nggak konversi dulu, ya kelihatannya 700 sama 100 itu bedanya jauh banget, bisa 7 kali lipat gitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau lihat ini, hasil ini lihat satuannya apa, kemudian apakah sudah ada standarisasi ke BAU per mili, itu perlu diperhatikan. Nah, terus gimana? Apakah bisa dipakai ya pemeriksaan anti-SRBD itu? Jadi ini salah satu hasil uji internal dari yang punya alat ya, yang bikin reagen. Dia itu bandingkan antara hasil anti-SRBD-nya dia sama SVNT. Jadi yang tadi di depan itu, yang SVNT itu kan sudah diketahui, oh korelasinya SVNT dengan yang konvensional yang gold standard itu bagus. Nah, karena itu dia ini dia mengkorelasikan antara yang hasilnya SRBD-nya dia dengan yang SVNT. Hasilnya ternyata positive percent agreement-nya bagus, 99,19%. Artinya apa? Jadi kalau 99% orang yang nilai anti-SRBD-nya reaktif, itu dia memiliki antibodi netralisasi yang setara dengan SVNT 20%, karena cut off-nya untuk netralisasi kalau pakai SVNT ini 20%. Nah, tapi ini penelitian dari salah satu reagen oleh vendornya sendiri ya. Jadi sampai sekarang masih nggak tahu kita kalau alat lain bagaimana. Kemudian apakah semua juga pasti sama kalau dibandingkan dengan SVNT itu hasilnya bagus ya, kita belum tahu, kita belum bisa generalisasikan semua gitu. Nah, kalau yang sudah ada rekomendasi itu bisa dipakai untuk seleksi donor plasma konvalesen dari penyintas. Sebetulnya kalau plasma konvalesen statusnya masih untuk emergency use ya dia ya, jadi bukan resmi, sudah dipatok untuk guideline resmi ya, boleh dipakai emergency gitu ya, dan mungkin banyak yang pakai untuk research. Nah, dari FDA itu menganjurkan kalau mau pakai ya pakailah yang kadar antibodinya tinggi, karena kalau nggak tinggi nanti percuma juga mungkin ya. Nah, di guideline-nya itu sudah ada tes-tes apa yang dipakai, kemudian berapa kadar yang disebut tinggi itu yang berapa sih? Nah, kalau yang kita sering pakai yaitu tadi, yang salah satu itu yang hasilnya O per mili yang tadi konversinya 0,972 itu ternyata minimal kalau di atas 132 O per mili itu bisa digunakan untuk donor plasma konvalesen gitu ya. Nah, tapi kalau pakai alat lain, yaitu tadi nanti harus dikonversi dulu ya, karena kita nggak tahu
aslinya berapa. Nah, kemudian mungkin ini yang banyak jadi pertanyaan. Kalau pemeriksaan anti-AZBD itu sebetulnya perlu nggak sih diperiksa setelah vaksin? Terus dia kapan bisa diperiksa? Berapa kadar yang dianggap protektif? Terus kemudian kalau rendah apa berarti vaksinnya gagal gitu ya? Mungkin ini banyak yang tanya. Nah, kita perlu tahu ini bahwa respon pembentukan antibodi pasca vaksinasi itu bisa berbeda pada orang yang berbeda. Jadi ini ada beberapa macam. Kita lihat kalau yang A, ini orang A ini maka dia terbentuknya dia tinggi, kemudian dia bertahan cukup tinggi dalam yang A itu yang mana? Yang ini. Dia naiknya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi terus dia tahan yang lama. Kemudian ada yang B. Kalau yang B itu dia tinggi, kemudian turun tapi masih tahan lama, masih jumlahnya masih oke. Kalau yang C, dia itu tinggi tapi terus cepat turun. Yang D malah dia nggak pernah mencapai protektif. Nah, jadi memang responnya pasca vaksin itu tiap orang bisa berbeda-beda ya. Kita nggak bisa nyamakan dan kita nggak tahu kita ini bakal termasuk yang mana gitu. Nah, dari CDC itu sebetulnya dia bilang pemeriksaan untuk anti SARS-CoV-2 yang kuantitatif tadi itu sebetulnya belum direkomendasikan untuk menilai respon imun pasca vaksin. Kenapa? Alasannya karena kita juga sebetulnya belum tahu kadar berapa minimum yang berkorelasi dengan proteksi itu kita belum tahu. Kemudian antibodi tadi kan terutama mungkin untuk respon humoral ya. Nah, sedangkan vaksin itu selain humoral mungkin juga ada respon yang imun yang seluler yang mungkin juga berperan untuk proteksi. Nah, tapi itu juga nggak bisa dinilai. Jadi kalau tadi ditanya apa ini berhasil atau enggak vaksinnya, yang nggak ada yang tahu sampai sekarang itu nggak ada jawabannya karena minimal proteksinya berapa itu juga karena itu kita belum tahu gitu ya. Nah, dari pemerintah sendiri juga makanya sama. Ini yang jadi catatan ya. Banyak orang yang belum mengerti. Jadi sebetulnya binding antibody, netralisasi antibody, kemudian tesnya itu gimana, itu banyak yang belum paham. Jangankan awam, yang nakes saja nggak banyak yang belum paham. Nanti kalau misalnya nggak paham benar, kemudian ngetes, kemudian juga jadi nggak paham atau apa, nanti malah menimbulkan kebingungan dan keraguan gitu loh. Ya ini sudah dijelaskan juga kalau kita melaksanakan pemeriksaan antibodi itu hanya mengukur kadar antibodi yang binding antibodi. Belum tentu itu setara dengan yang netralisasi. Kemudian juga belum ada batas proteksi minimal berapa yang kita dilakukan yang bisa protektif itu belum tahu. Takutnya nanti jadi salah pengertian termasuk untuk awam. Jadi hati-hati ya, terutama kalau menjelaskan ke awam tentang pemeriksaan antibodi itu. Kita sendiri harus memahami supaya nanti bisa menjelaskan kepada awam juga dengan baik. Nah, kesimpulannya jadi gold standard untuk diagnosis itu sebetulnya masih pakai molekuler, pakai PCR ya yang banyak. Kemudian antigen bisalah jadi alternatif untuk diagnosis, tapi memperhatikan catatan-catatannya tadi ya. Kapan waktunya, kemudian hasil negatif artinya apa itu harus diperhatikan. Nah, bagian virus SARS-CoV-2 yang dapat berikatan dengan S itu adalah RBD pada protein S. Nah, oleh karena itu antibodi terhadap RBD diharapkan mempunyai kemampuan netralisasi virus SARS-CoV-2. Untuk uji netralisasi virus konvensional itu butuh fasilitas khusus, prasarana, sarana prasarana, SDM-nya juga harus khusus, lama, nggak praktis ya, apalagi untuk skala besar. Oleh karena itu ya, mungkin pemeriksaan anti SARS body kuantitatif itu dapat menjadi salah satu alternatif. Tapi dia tujuannya untuk mengetahui respon imun humoral pasca infeksi atau vaksinasi. Yang seluler kita nggak tahu ya. Nah, catatannya, tapi saat ini itu belum direkomendasikan. Kalaupun mau memeriksakan, itu harus hati-hati dalam melakukan interpretasi. Oke,
Sekian itu mungkin dari saya. Oke, saya kembalikan ke siapa tadi? Ke moderatornya. Iya, siap, Dokter. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom Q&A, atau ada yang mau tanya langsung juga boleh. Ini ada pertanyaan, Dokter, dari Lantin. Saya mau bertanya, ada teman city value pertama kali tes 24, lalu city value 12 hari menjadi 25. Apakah mungkin itu, Dok? Oke, ini city value. Kok city value ini sebetulnya Dokter Ninggar udah sering bahas kayaknya ya di anunya juga sudah sering. Jadi kalau apa city value itu bukan patokan ya. Jadi city value itu tidak. Jadi yang pertama dia nggak bisa dibandingkan kalau antar alat. Beda alat itu bisa beda cut off. Jadi hasilnya juga nggak bisa dibandingkan. Kalau sama alat pun, oke, mungkin ya kita bisa tahu, oh ya kalau CT-nya semakin rendah, berarti dia jumlah RNA pada sampelnya semakin banyak gitu. Nah, tapi ingat, CT itu oke berkorelasi dengan banyaknya jumlah RNA pada sampel. RNA loh, belum tentu virus utuh ya. Jadi RNA itu belum tentu sama dengan virus utuh atau virus hidup. Kemudian RNA pada sampel. Yang di sampel itu juga belum tentu sama loh, pasti yang di dalam tubuh itu jumlahnya seberapa. Contohnya gini, ini kan beda dengan kalau darah ya, kita mau ambil darah, kita periksa gula di misalnya glukosa di darah, mau ngambil darahnya dari tangan, mau dari kaki, mau di pembuluh darah tangan, kaki, kayaknya ya sama aja, hasilnya mestinya sama. Karena dia memang di darah kita tahu oh berapa miligram per desiliter gitu. Nah, itu kuantitatif. Nah, kalau ini kan sebetulnya CT itu tadi kualitatif ya, untuk menentukan dia reaktif atau positif atau enggak gitu ya. Kalau CT-nya apa tadi? Saya ngomong apa nih? Jadi, kalau kalau ini kalau sampel kita ngambilnya kan dari nasofaring. Nah, nasofaring itu kita nggak bisa membayangkan virus itu akan tersebar merata gitu ya, baris rapi di nasofaring. Mau di hidung kanan, di hidung kiri, itu nggak bisa sama persis loh jumlahnya. Kita lihat aja contohnya di paru. Kalau kemudian ada gambaran apa infiltrat, kan nggak bisa simetris kanan kiri tempatnya sama, besarnya luasnya sama kan nggak bisa. Jadi nggak bisa dipakai patokan. Ya mungkin CT itu berkorelasi dengan RNA pada sampel, tapi yang di sampel itu apakah sama persis dengan yang di dalam tubuh, di dalam paru? Belum tentu gitu. Jadi kalau ditanya apakah mungkin jadi segitu, ya mungkin aja, nggak ada yang mungkin. Nggak perlu kita melihat CT gitu ya, CT-nya naik turun, ya lihat aja positif atau negatif itu aja. Atau kalau sudah mungkin dia kasusnya nggak berat atau ringan ya sudah tahu bahwa kalau sudah 10 hari atau 14 hari mungkin sudah boleh keluar dari isolasi, nggak perlu diulang lagi, nggak ada masalah. Karena bisa jadi mungkin RNA-nya yang terdeteksi itu berasal dari virus yang sudah mati, belum tentu hidup. Itu ya. Jadi kalau mungkin semua masih mungkin. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lanjutan, Dokter. Nah. Dari Grace Sulung Budi. Malam, Dokter Mirsa. Apakah reagen pada kaset rapid antigen, nasal, saliva, dan nasofaring itu sama? Terima kasih. Oke, reagennya umumnya ya pasti kalau rapid itu kan dia mengandalkan nanti ikatan antara antigen dan antibodi gitu. Jadi kalau kita cari antigen, biasanya yang ada di stripnya itu sudah ada antibodi yang dilekatkan di situ. Nah, biasanya yang dipakai kalau antigen ini kebanyakan yang nanti untuk dideteksi antigen N. Jadi biasanya yang dilekatkan di situ di alat rapidnya itu antibodi terhadap N biasanya. Apakah reagennya itu sama? Ya bisa jadi sama. Bisa jadi sama.
Tapi yang saya nggak bisa pastikan juga ya, karena kan mungkin beda pabrikan, mungkin dia pakai pakai yang apa, pakai, eee, berapa banyak antibodi yang dilekatkan di rapid-nya itu kan kita nggak bisa tahu, itu kan dapurnya ya, kita nggak tahu. Nah, biasanya ya kita pokoknya lihatnya dari nanti sensitivitasnya berapa. Kalau sama sih saya kira ya sama-sama kalau kita deteksi antigen yang dilekatkan di situ, antibodi gitu. Oke. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Stefani Larasati. Dokter izin tanya, kalau pos vaksin, misalnya kita pemeriksaan IgG dan IgM kualitatif, bukan RBD kuantitatif, apakah akan reaktif juga, dok? Oke, kalau yang kualitatif tadi kan, terutama umumnya dia deteksi antibodi terhadap N. Nah, lihat-lihat vaksin. Vaksin ini kan ada macam-macam. Kalau mungkin yang kita pakai Sinovac, Sinovac kan dari whole virus ya, jadi virus utuh. Kalau virus utuh, apakah dia nanti bisa membentuk antibodi semua, jadi terhadap N, terhadap SRBD, targetnya terutama memang kan yang SRBD. Tapi apakah antibodi yang terhadap N itu bisa reaktif juga? Mungkin bisa, tapi mungkin juga tidak gitu. Tergantung dari seberapa imunogenitasnya itu tadi, vaksin tadi. Jadi kita nggak bisa tahu kalau yang pakai whole virus. Tapi kalau pakai vaksin yang misalnya mRNA gitu ya, kalau mRNA itu nanti kan dia terutama mRNA untuk protein khususnya yang RBD. Nah, kalau yang itu ya harusnya tidak akan terbentuk antibodi terhadap N. Jadi yang terbentuk kalau yang itu ya hanya yang terhadap RBD. Jadi lihat-lihat dulu vaksinnya apa dan kemudian nanti imunogenitasnya seberapa gitu. Terima kasih, Dokter Mirsa. Mirsa, aku mau nanya juga Uh-uh. tentang antibody neutralizing antibody. Nah, itu sebenarnya kita belum bisa ngukur pasti ya, berarti ya Mirsa ya. Yang netral yang mana? Yang tes apa nih? Yang ya antibody kuantitatif ini. Jadi kalau selama ini kan yang dianggap orang-orang itu kita periksa antibody spesifik SRBD ini bisa menunjukkan ya termasuk neutralizing antibodinya. Tapi tadi kan kamu bilang ternyata enggak ya? Enggak. Gitu. Berarti nggak bisa, belum ada pemeriksaan yang maksudnya lebih lagi dari itu untuk kita tahu kalau kemampuan netralisirnya seberapa itu harus netralisasi virus itu ya Mirsa. Kalau yang betul ya sebetulnya pakai yang itu ya, yang paling betul yang apa PR anti, tapi kan tadi ribet. Kalau mau pakai yang itu, yang surrogate tadi, yang SVNT. Kalau itu udah ada beberapa ya, Ninggar kan juga tahu tuh, udah ada beberapa Ada yang persennya itu ya. mengerjakan. Betul. Itu kalau itu dia memang dia korelasinya bagus sama yang PR anti. Jadi bisa dianggap oh ya dia itu untuk uji netralisasi walaupun surrogate. Kalau yang antibody, yang kuanti yang biasanya dicek-cek karena ada angkanya itu ya dia deteksi binding antibody saja dan itu belum tentu itu bisa netralisasi. Ya walaupun dari vendornya itu dia mengkorelasikan antibodi kuanti itu kalau dikorelasikan sama SVNT ternyata hasilnya oke juga. Kalau menurut dia hasilnya dia itu kesesuaiannya 99%. Jadi ya mungkin juga nanti berikutnya bisa dipakai juga ya. Cuman kalau sekarang ya itu tadi belum direkomendasikan. Ya mungkin beda pemeriksaan atau beda alat juga beda ininya ya. Iya, tadi itu standarisasinya kan masih banyak yang belum ngerti gitu juga ya. Jadinya apalagi sekarang sudah mulai alat-alat yang banyak, alat-alat yang ngecek itu udah banyak. Ada mungkin 3 atau 4 satuannya nanti beda-beda, kemudian konversinya juga beda-beda. Jadi kita susah untuk membandingkan. Memang belum bisa.
Terus sama ini Mirsa, aku mau nanya pendapatmu tentang antigen. Tadi kan memang anu banget ya, turun sensitivitasnya itu jauh banget kalau kita lakukan pemeriksaan pada orang-orang yang tidak bergejala kan. Betul. Padahal antigen ini kan sekarang dari Kemenkes yang baru itu kan dipakai juga untuk kontak tracing gitu loh. Nah itu menurutmu gimana? Tepat nggak sih? Dan ini kan juga yang Kemenkes baru itu kan mereka bisa mengambil jadi kayak kontak tracing di hari pertama periksa antigen, nanti hari kelima periksa lagi, kalau negatif langsung lepas dari karantina gitu loh. Aku belum menemukan dasar ilmiahnya kenapa kok di hari kelima terus habis itu dilepas aja kalau negatif, padahal kan memang setauku juga antigen ini kalau diperiksa pada orang yang nggak bergejala jelas sensitivitasnya rendah sekali gitu loh. Menurutmu gimana itu? Oke, kalau tadi sebetulnya di WHO itu sudah ada jelas bahwa hasil antigen yang negatif itu tidak bisa menghentikan masa karantina ya, terutama kalau kontak erat yang asimptomatik gitu. Jadi kalau menurutku sih nggak bisa harusnya. Orang PCR aja kan kita masih PCR kita memang oke, biasanya kita pakai hari ke-7 gitu ya, minimal hari ke-7. Tapi kalau misal hasil tidak terdeteksi pun kan anjurannya masih tetap ya, kalau bisa sih tetap pakai masker gitu, karena kita nggak tahu ya, siapa tahu false negatif. Nah, apalagi kalau antigen kemungkinan false negatifnya kan lebih besar tadi. Dia kan nggak sensitif kalau pada yang CT tinggi. Jadi kalau menurutku ya sebetulnya sih nggak tepat gitu. Tapi ya mungkin karena pemerintah mikirnya daripada nggak dites apa-apa sama sekali gitu kali ya. Ya sudahlah pakai antigen gitu. Mau pakai PCR juga terlalu mahal gitu ya kayaknya biayanya, terus juga lama. Ya udah adanya antigen harus ya antigen. Edukasinya itu pemirsa ya tetap harus gitu loh. Iya, takutnya kan orang yang nggak paham ya itu lagi. Jadi udah kok ini memang ada kan itu di algoritmanya kan hari kelima boleh karantina, tapi nggak ada embel-embelnya misalnya harus tetap protokol kesehatan dan lain-lain tuh nggak ada. Setauku kalau di CDC itu kayak PCR mereka kan melepas ya kalau hari ketiga sampai kelima mereka cek terus hasilnya negatif, mereka juga disuruh karantina sampai hari ke-7. Habis itu mereka boleh lepas kalau tes PCR. Tapi ada catatannya kalau CDC itu. Jadi tetap harus menjauhi orang yang rentan bla 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 itu sampai hari ke-14. Tapi kalau di kita itu nggak ada. Makanya ini apa ya dasarnya 5 hari terus langsung dilepas gitu. Jadi benar-benar memang harus hati-hati ya kalau antigen ya. Meskipun pakai alat yang katanya rekomendasi WHO kan sensitivitasnya lebih dari 80, spesifitas itu tetap sama ya Mirza ya? Ya, sensitivitas 80 itu kan tapi perhitungan sensitivitasnya pada dibandingkan dengan sampel yang CT-nya di bawah misalnya 25 atau 30 aja. Jadi kalau juga ya. Jadi nggak mungkin juga kalau misalnya kita bandingkan semua, jadi nggak milihi apa yang untuk dimasukkan dalam sensitivitas, nggak akan pernah tercapai lah sensitivitas 80 itu. Pasti dia kalah jauh lah dibanding PCR. PCR itu loh diamplifikasi dulu. Sedangkan antigen kan ya sudah adanya apa itu langsung diperiksa. Jadi sudah pasti kalah hawa. Dia nggak mungkin sensitivitasnya bagus. Oleh karena itu makanya sensitivitas 80 minimal dengan catatan kamu harus tahu loh bahwa sensitivitas 80 itu dicapainya kalau penelitiannya studinya itu dipakai yang CT di bawah tertentu, di bawah 25 atau 30 gitu. Kalau yang di atas itu nggak akan bisa. Kira-kira. Gitu. Berarti kalau antigen dipakai untuk screening sebenarnya juga kurang tepat ya. Oh, masih jauh lebih tinggi false negatifnya ya, Mirsa ya. Ya, jadi intinya gini, dia kan sebetulnya spesifisitasnya bagus kan, gitu. Kalau high specific kan dia bagus untuk rule in, gitu ya. Tapi kalau kita mau rule out itu kan harus pakai yang high sensitive gitu seharusnya. Nah, sensitivitasnya dia kan aslinya itu tidak tinggi. Dia tinggi kelihatannya 80 ya karena sudah dipilihi sampelnya yang CT-nya rendah-rendah gitu. Jadi ya sebetulnya dia bukan untuk rule out gitu. Ada yang pernah ngomong, saya lupa ya, senior PK kayaknya ada yang ngomong, kalau misalnya mau pakai antigen oke, misal kontak erat gitu mau pakai antigen, ya silakan dipakai antigen.
Kalau hasil positif ya kan banyak benernya gitu ya, karena dia spesifisitasnya tinggi. Tapi kalau negatif itu belum tentu, jangan yakin aman dulu. Lah kalau perlu nanti dia diulang lagi tiap 1 atau 2 hari, minimal 24 jam itu diulang lagi. Dia pakai patokan kalau misalnya sudah sampai mungkin 3 kali pengulangan itu tetap hasilnya negatif, tetap negatif ya, mungkin bilangnya mungkin juga ya. Nggak bisa memastikan bahwa sebetulnya tidak terinfeksi gitu. Ya kalau mau paling aman ya lanjutkan aja karantinanya sampai 14 hari dari kontak erat ya. Sebetulnya kan gitu. Ya, akhirnya balik ke situ lagi ya, Mirza Iya, ya. betul. Ya, Betul. cuman aku kan sering juga itu kan ngisi webinarnya perusahaan, kantor tuh ditanya, memang mereka kan kalau harus karantina 2 minggu itu kan memang berat juga ya dari Ya. segi apa, mereka harus libur lama kayak gitu. Nah, memang nanya sama aku pakai PCR juga, mereka juga biaya nggak ada gitu loh. Terus akhirnya kalau pakai antigen ya memang akhirnya pakai itu ya, pakai algoritma itu, tapi mungkin dengan edukasi ya Mirza ya, mungkin itu lebih enak. Edukasinya yang pokok ditekankan bahwa negatif itu bukan jaminan pasti tidak terinfeksi gitu ya. Jadi ya tetap protokolnya dikuatin gitu aja kali ya. Ya, karena juga masa inkubasinya kan masih jalan gitu toh. Betul, betul. Satu lagi, kalau untuk penyintas Mirza, ini kan penyintas kita tahu kan kalau diperiksa PCR terus kan bisa positif. Nah, untuk diagnosis reinfeksi gitu ya, curiga reinfeksi sebenarnya paling bagus tuh apa? Aku pernah baca PCR juga bisa dengan penurunan CT itu, kalau kriteria CDC itu kalau CT-nya kurang dari 33 itu bisa kita curigai itu reinfeksi. Tapi apa bisa kayak gitu atau kita bisa pakai antigen misalnya? Oke, kalau pakai patokan CT itu balik lagi ya, kok kayaknya kalau aku pribadi nggak suka ya pakai patokan CT itu. Ya itu tadi, tapi mungkin ya sambil lihat-lihat kasusnya. Contohnya misalnya kenanya sudah berapa waktu yang lalu gitu ya. Kalau kriterianya kalau reinfeksi berapa? Minimal selang 3 bulan ya? Iya, 3 bulan Biasanya. itu dikatakan resikonya rendah, tapi ya bisa terjadi gitu. Makanya kalau masih 3 bulan kan kemungkinan PCR-nya juga masih positif kan gitu. Oke, ya susah memang. Apakah mungkin antigen apa kali ya? Mungkin bisa coba digunakan, tapi kalau memang dia bergejala dan terutama balik lagi mungkin pada 5 sampai 7 hari pertama gitu. Kalau sudah lewat itu tadi kan sensitivitasnya udah turun. Ya mungkin antigen. Kalau Antigen lebih tepat seharusnya secara ini ya, logikanya dia lebih tepat untuk curiga reinfeksi gitu ya Mirza ya. Iya, kalau aku sih negatif itu kan juga nggak bisa, ya susah juga ya, nggak bisa mastiin juga kan. Iya susah memang. Ketemu pasien-pasien yang belum 3 bulan itu sudah ada kayak gejala flu lagi gitu loh. Jadi antigennya negatif, cuman PCR-nya masih positif, tapi memang nilai CT-nya tuh cenderung tinggi-tinggi, hampir sama lah sama dia terakhir PCR waktu itu gitu. Jadi ya apa ya, dibilang reinfeksi, kalau aku misalnya bilang bukan reinfeksi juga dia bergejala, jadi kayak ya masih bingung juga sih. Jadi penurunan CT itu menurutmu logis nggak sih kalau dipakai? Maksudnya kita punya bandingan kan sebelumnya, misalnya dia setelah sembuh itu, tapi akhirnya dia harus PCR minimal 2 kali ya Mirza. Artinya kan pada saat pertama dia sakit sama pada saat dia sembuh. Terus habis itu supaya ada patokan nih, oh pada saat sembuh CT-nya segini. Jadi nanti kalau curiga reinfeksi di PCR lagi, CT-nya turun gitu maksudnya. Bisa nggak sih itu dijadiin patokan? Ya kalau misal oke lah kalau sudah kepepet mau pakai CT, ya berarti harus di alat yang sama ya, yang pertama ya. Kita nggak bisa pakai alat yang berbeda, harus di alat yang sama persis. Misal terakhir infeksi pertama itu CT-nya misalnya udah 30-an gitu. Kemudian terus ada gejala lagi, dalam beberapa waktu ada gejala lagi, di PCR lagi, CT-nya terus menjadi rendah. Kita juga nggak bisa pastikan sebetulnya. Kemarin tuh si dokter Tonang itu bilang, jadi kadang-kadang itu RNA yang jadi virus yang udah mati di paru itu bisa kayak dikeluarkan gitu, kayak berusaha dikeluarkan jadi bisa naik lagi ke nasofaring gitu. Istilahnya begitu. Tapi padahal sebetulnya
virusnya udah mati, tapi sisa RNA-nya aja yang terus dia bisa kayak naik. Jadi pengeluaran dari bangkai virusnya RNA-nya itu terus naik ke nasofaring gitu. Oh, CT-nya Jadi bisa turun juga itu ya? bisa. Nah, makanya nggak bisa juga jadiin patokan ya. Bisa ya. Kayak gitu. Mm-mm. Susah Oh, juga. mungkin ya akhirnya antigen ya. Ya Terpaksa. antigen. Atau mungkin kalau pakai antibody, kita lihat mungkin kalau yang kuanti ya bisa dipakai ya. Kalau dia terus naik titernya sampai Oh iya. kenaikan Jadi kayak misalnya booster lagi gitu ya, Lisa? naik tinggi banget gitu, naik sampai 4 kali lipat atau lebih gitu ya mungkin ya kita perlu curiga ini mungkin reinfeksi ya karena harusnya kalau sudah Jadi enggak kayak kan di dia booster mulai kan? turun gitu. Jadi kayak di booster lagi dia naik gitu kalau ada. Betul, heeh. Kalau begitu ada lagi kan boost langsung naik lagi dia. Nah, jadi kayak Widal ya. Heeh, betul. Ya, ya kayak bidal harus berpasangan tapi nggak bisa cuma satu kali. Sip. Oke. Heeh. Ini ada lagi pertanyaan. Silakan Yul Iya, dilanjut. siap. Ada pertanyaan lagi, dokter. Malam, Heeh. dokter. Izin tanya. Beberapa jurnal menyatakan bahwa antibodi terhadap SRBD ini berkorelasi kuat dengan kapasitas netralisasi. Jadi apakah bisa dianggap bahwa kadar anti SARS-CoV-2 kuantitatif ini juga berkorelasi dengan kadar NAB? Atau apa lebih tepat jika pemeriksaan bukan total antibodi, tetapi spesifik IgG RBD? Terima kasih, dok. Oke. Ya, memang tadi juga di slide saya ada ya. Jadi memang ada salah satu vendor yang sudah mengkorelasikan hasil anti SARS-CoV-2 kuantitatifnya itu, kemudian dia bandingkan sama SVNT. SVNT kan tadi kita sudah tahu, oke, dia bisa dijadikan surrogatnya dari yang konvensional. Itu korelasinya memang bagus. R-nya 0,8. Jadi kan korelasinya kuat. Jadi bagus hasilnya. Kemudian kesesuaian hasil positifnya jadi juga berapa tadi 90-an lebih. Jadi ya mungkin saat ini memang belum ditetapkan demikian, tapi ya mungkin kalau penelitiannya jadi sudah lebih banyak, mungkin nanti juga dari skalanya lebih besar lagi, kemudian alat-alat lain juga semua sudah mulai teliti dan hasilnya kemudian seragam ya, mungkin suatu saat kita bisa pakai patokan bahwa memang betul anti SARS-CoV-2 itu nanti korelasi dengan antibodi netralisasi, mungkin bisa. Ya, penelitian awalnya sih begitu hasilnya. Tapi karena belum ditetapkan, ya kita tahan dulu ya, nggak berani langsung mematok, oh ya pasti begitu. Kalau lebih tepat, pemeriksaannya bukan total antibody, tapi spesifik IgG RBD. Kalau yang uji netralisasi, itu sebetulnya dia tidak membedakan IgG atau IgM atau IgA. Jadi yang namanya antibodi netralisasi ya bisa IgA, ya bisa IgM, ya bisa IgG gitu. Apakah mungkin kalau IgG lebih tepat? Ya kalau misalnya awal memang dia bisa ada IgG, IgM, IgA. Tapi memang kalau nanti jangkanya sudah panjang, nanti IgA dan IgM-nya kan menurun. Memang nanti sisanya IgG saja. Nah, kalau sekarang karena belum ditetapkan, belum ada kesepakatan, ya mungkin bisa jadi memang lebih bagus IgG, tapi ya itu tadi jawaban mungkin opini pribadi ya, tapi ya kita yang nggak tahu juga. Nunggu nanti studi-studi berikutnya bagaimana ya kita tunggu saja, karena ini kan terus berkembang. Gitu. Oke. Oh, siap. Ada lagi, dokter? Mm-mm. Dari Edwin Hadinata. Selamat malam, dokter. Kapan sebaiknya waktu terbaik kita melakukan tes antibodi RBD pada pasien COVID bergejala? Apakah COVID dengan gejala berat akan memiliki kadar antibodi RBD semakin tinggi? Jadi kapan tesnya? Kalau pada bergejala ini tujuannya untuk apa ini? Untuk diagnosis atau misalnya untuk apa? Kalau misalnya untuk membantu diagnosis ya tadi harus dua kali pengambilan ya pada fase akut dan fase konvalesen gitu. Kalau antibodi sendiri itu kalau kita untuk diagnosis, kalau misalnya satu kita pakai satu kali. Kalau itu dilakukan pada 7 hari pertama gejala itu kan sensitivitasnya cuma berapa ya? Mungkin 30-60%. Baru nanti minggu kedua
itu baru mungkin naik 60-80%. Nah, kalau sudah di atas minggu kedua, baru dia hampir 100%, 90% lebih. Nah, jadi kalau memang mau pakai diagnosis, ya harus yang serial, nggak bisa cuma 1 kali gitu. Kalau pakai tes antibody. Kalau misal apa ini, gejala berat akan Gejala berat, dokter. ya. Kalau yang tadi penelitiannya ada pemeriksaan sebetulnya pakai antibodi netralisasi yang tadi itu ya. Kalau semakin berat gejalanya, itu memang kecenderungan nanti antibodi yang terbentuk kadarnya lebih tinggi. Ya, betul. Betul seperti itu. Jadi kalau yang ringan itu biasanya tidak terlalu tinggi, kemudian lebih cepat hilang juga. Apalagi yang tidak ada gejala, itu mungkin jauh lebih cepat hilang, bahkan ada yang dari awal tidak muncul gejala sama sekali, ada. Itu ada. Gitu. Jadi memang berkorelasi mungkin juga dengan ringan atau beratnya gejala, betul. Oke. Ada lagi, Dok. Dari Stefani Rasati. Dokter, saya mau bertanya, pada pasien yang belum pernah terkonfirmasi, jika hasil swab antigen negatif, IgM non-reaktif, dan IgG reaktif, apa harus dibuktikan dengan swab PCR? Atau bisa langsung dianggap kasus infeksi yang sudah lampau? Oke. Pada pasien yang belum pernah terkonfirmasi. Nah, coba lihat-lihat dulu nih kasusnya. Pasiennya ini kondisinya apa nih sekarang? Sehat, maksudnya nggak ada gejala apa-apa, atau ada gejala gitu ya. Ya harus memperhatikan klinis dulu. Kita kan nggak cuma lihat lab. Jadi klinisnya apa? Harus dilihat. Kemudian pemeriksaannya itu dilakukan pada hari keberapa. Nah, itu kan harus tepat juga. Jadi lihat-lihat. Kalau misalnya dia ada gejala, misalnya hasil gejala, kemudian ada gejala mungkin masih dalam 1 minggu pertama, kemudian antigennya negatif, IgG-nya reaktif ya, tetap kita harus curiga ya. Memang pada umumnya IgM itu muncul dahulu, lebih dahulu daripada IgG. Tapi saya pernah baca di salah satu jurnal itu, ternyata ada beberapa kasus walaupun persentasenya kecil, itu IgG-nya bisa muncul tanpa disertai IgM. Itu ada. Jadi tapi jumlahnya lebih kecil. Jadi ada yang IgM-nya nggak pernah muncul, ada. Jadi cuman IgG-nya. Itu kasus akut, ada seperti itu. Jadi kita tetap harus lihat klinis juga. Kalau memang dia gejalanya kok mencurigakan, antigen negatif, IgG reaktif, ya kalau saya ya swab aja PCR gitu. Karena ya nggak ada yang tahu ini sebetulnya dia sudah lampau atau sebetulnya masih akut juga. Kita nggak tahu. Gitu. Terima kasih, dokter. Ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Boleh lewat langsung. Nggak perlu lewat chat. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih untuk Dokter Mirsa sudah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kami semua, dokter. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Ya.